Tes 1 2 3 Notes Sternal. Salam dari Cianjur bang. Hampir tiap pulang nge-grab jam 11 malam sambil makan gua sering banget nonton santuy movie. Nitip nama Burnot bang, gaskeun. Oke siap Brad. Wih, sehat-sehat ya. Tetap semangat pejuang nafkah. Rofi. Brad, request dong nama Bobop dong. Bradku belum pernah dinotis-notis. Yoi Brad, hayu. Oke, kali ini sebuah film bagus dan seru banget Brad. Menceritakan tim pencuri handal yang juga beranggotakan hacker jenius. Jangan lupa tonton full filmnya ya Brad, karena seru banget. Mereka melakukan misi yaitu mencuri uang haram dari para politisi atau pejabat korup. Wah, skuy ya, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun. Mantap. Di awal film kita diperlihatkan dengan aksi pencuri handal bernama Lee lagi membobol berangkas. Dengan kemampuan yang dimiliki, Lee gak butuh waktu lama hingga berangkas itu bisa dibuka. Lee mencuri artefak kuno yang bernilai 500.000 dolar Amerika atau sekitar 8,7 miliar rupiah dan Lee langsung kabur karena para petugas keamanan akan segera menangkapnya. Lee melarikan diri melalui saluran udara. Nah itu, lalu menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Tapi Lee ketahuan, lalu dengan cepat Lee segera pergi ke atap gedung. Lee terus berlari dan bisa mengelabui para penjaga hingga Lee nekat kabur dengan terjun dari atap gedung. Dan inilah The Con Artist. Pada pagi hari, saat berada di markas, Lee malah dimarahi oleh rekannya bernama Gi-un karena artefak yang dicuri malah rusak. Lee langsung pura-pura rusuknya patah karena gak hati-hati saat mendarat dari atap gedung. Secara tiba-tiba, Lee mengambil artefak yang rusak dan segera menghancurkannya. Lee melakukan itu karena dia akan membuat replika artefak dan Lee tahu harus dijual pada siapa. 이 사람한테 감정받으면 Gak lama Lee dan Gi-un mendatangi maklar dan pelelang barang antik menjual artefak palsu itu. Jelas si maklar udah tahu bahwa artefak tersebut palsu dan langsung menghubungi pihak security. Sontak Gi-un panik, tapi Lee tetap santai karena Lee tahu bahwa pelelang itu seorang penipu dan pernah menjual barang palsu. Si maklar pun gak bisa berbuat apa-apa dan sepakat akan menjual artefak palsu itu. 수수료 20% 드립니다. Scene berpindah memperlihatkan seorang detektif kepolisian bernama Shin lagi beraksi untuk menangkap mafia. Shin terus komunikasi dengan informan untuk menyergap si mafia, tapi informan itu meminta agar dia dilindungi, tapi tanpa disadari anak buah si mafia mengikuti si informan hingga dia pun diserang. Kini si informan habis babak belur dan dalam kondisi digantung. Diketahui bos mafia yang bernama kita panggil aja dia Burnot lah ya. Requestan dari Imbrad kita yang satu ini banyak melakukan kejahatan mulai dari penjualan barang palsu hingga pencurian. Dengan sangat kejam, Burnot gak akan memberi ampun kepada orang-orang yang telah berani berkhianat. Di lain sisi, Lee lagi membuat uang palsu, tapi Gi-un mengingatkan bahwa mesin print yang digunakan belum sempurna. Tapi Lee terus meyakinkan Gi-un karena telah bisa menyempurnakan uang palsu itu walaupun tinta print yang digunakan belum tahan terhadap alkohol. 위조 지폐는 나랑 아닌가 봐요. 나 관둘래. Kemudian Lee bertemu dengan seorang pengusaha kaya bernama Eun-ha untuk investasi di perusahaan pameran sebesar 1 juta dolar Amerika atau 17,4 miliar rupiah. Tentu Gi-un gak habis pikir karena Lee berani menyerahkan uang sebesar itu. Lagi dan lagi Lee tetap tenang karena udah memperhitungkan semuanya dengan sangat matang dan dia berkata bisa menghasilkan 3 kali lipat tapi harus menambah anggota tim yaitu seorang hacker.
First pistol quickly up, I'm on the pod trip. Building up his streets, told him transform him to a harder nigga. His mom's was gone working. Beberapa saat kemudian kita dikenalkan dengan seorang hacker handal bernama Jong Bae lagi beraksi meretas server sebuah perusahaan. Jong Bae mampu melumpuhkan sistem sampai semua transaksi terganggu. Kemudian secara mengejutkan Gi-un mendatangi Jong Bae karena ingin mengajaknya masuk ke dalam tim. Gi-un takjub dengan kemampuan Jong Bae yang mampu menghasilkan uang dengan cepat dengan cara meretas server. Tapi Gi-un sedikit ragu karena Jong Bae pernah mengkhianati timnya sendiri sampai dijebloskan ke dalam penjara. Meski begitu, Gi-un gak punya pilihan lain dan tetap mengajak Jong Bae masuk ke dalam tim. Kemudian Gi-un mengajak Jong Bae ke sebuah klub malam untuk bertemu dengan Lee. Tapi Jong Bae sangat kesal karena Lee malah memintanya untuk akting sebagai pengkhianat. Ternyata Lee hanya bercanda dan meyakinkan Jong Bae agar mau menjadi bagian tim. Merasa anggota tim udah lengkap, Lee dan Gi-un pergi mencari sebuah gudang yang akan mereka jadikan markas. Tapi si pemilik gudang yang kita panggil aja dia Bobob lah ya, requestan dari embrad kita yang ini mematok harga sewa sangat tinggi. Walaupun Lee tahu bahwa gudang tersebut milik pemerintah dan bisa dipakai dengan gratis selama setahun, sontak Bobob mengelak. Tapi Lee kekeh ingin pakai gudang itu tanpa harus membayar dan akan memberi komisi untuk Bobob. 아이 그리고 성남은 저쪽이야 이 사람. Singkat cerita, Lee dan tim berencana merampok sebuah toko perhiasan. Mereka pun mulai observasi lapangan untuk memudahkan aksi itu. Gi-un dan Jong Bae mengecek semua kamera pengawas yang ada, lalu meretas jaringan internet di sana. Setelah itu mereka kembali ke markas mengumpulkan data yang telah didapat. Lee merasa sangat-sangat yakin bahwa aksi pencurian ini akan berhasil dilakukan. Lee berkata bahwa dia harus masuk ke ruangan VIP toko perhiasan tempat berangkas berisi berlian paling mahal disimpan. Pada keesokan hari, Lee menemui Eun-ha untuk membahas soal investasi. Ternyata Lee selama ini mengincar kalung berlian yang sangat indah milik Eun-ha. Lee membujuk agar Eun-ha mengecek nilai dari berlian itu ke toko perhiasan yang menjadi target pencurian. 정확한 가치 모르죠. Gak lama berlian itu pun dicek dan terlihat Lee diam-diam menyimpan sebuah koper di bawah kursi. Para pegawai toko sangat takjub karena berlian tersebut bernilai sangat tinggi. Sesuai dengan rencana, Lee dan Eun-ha dibawa ke ruangan VIP tempat berlian paling berharga disimpan. Lee memanfaatkan momen itu untuk melihat semua sistem keamanan dan jenis berangkas yang digunakan. Di lain sisi, Burnot dan orang kepercayaannya bernama Jang tiba di markas, tapi wajah Burnot terlihat kecut karena dia dikhianati oleh para politisi. Burnot mendengar desas-desus bahwa uang tunai hasil pencucian uang para politisi akan dipindahkan. Atas hal itu, Burnot meminta Jang mengumpulkan para penipu dan pencuri handal yang bisa mengambil uang-uang tersebut. Akhirnya anak buah Burnot menangkap beberapa pencuri lalu diminta untuk membuka berangkas. Tapi para pencuri bekerja dalam tekanan membuat mereka sama sekali gak bisa membuka berangkas. Melihat hal itu, Burnot memerintahkan anak buahnya menghabisi para pencuri karena merasa belum sesuai dengan yang diinginkan. Kembali pada Lee, dia terus berpikir karena dia harus membuka berangkas seri M keluaran Swiss yang tahan api. Lee berharap bisa membukanya secepat mungkin agar semua berlian yang menjadi target incaran bisa didapat. Gi-un mulai beraksi dengan pura-pura mabuk, memukul pintu toko perhiasan sampai alarm berbunyi. Gi-un juga menyimpan alat pemutus sinyal sekaligus bahan peledak demi mengelabui polisi.
Gak lama para polisi datang ke toko itu mengecek apa yang membuat alarm berbunyi. Di saat yang sama, Jongbe bersiap mematikan kamera pengawas agar Gi-un dan Lee bisa masuk ke dalam toko perhiasan. Pertama-tama mereka menyalakan pemicu api dalam koper yang Lee simpan dalam toko, lalu mereka mematikan sinyal komunikasi polisi dan meledakkan sebuah toko demi mengelabui polisi, dan dengan cepat Gi-un serta Lee masuk ke dalam toko perhiasan. Lee dan Gi-un berhasil masuk ke dalam ruangan VIP, bersiap membobol berangkas, dan mereka membagi tugas, yaitu Gi-un mengambil semua harddisk berisi rekaman kamera pengawas, sedangkan Lee tentu aja membobol berangkas. Lee mulai mengebor berangkas sambil Gi-un mengecek kebisingan suara bor agar gak dicurigai polisi. Lee terus mengebor berangkas tebal itu, tapi Jongbe berkata bahwa suaranya terdengar kencang membuat polisi curiga dan terlihat akan mendekat ke arah toko. 폴리스 떴다. 그쪽으로 가고 있어. Gak lama Lee akan memecahkan kode kombinasi kunci berangkas dan meminta waktu yang cukup pada Gi-un agar berangkas bisa dibuka. Gi-un pun segera keluar dari toko untuk mengalihkan perhatian para polisi. 소리 안 나는 것 같은데요? Dengan hati-hati Gi-un mendekat ke arah polisi dan saat melihat polisi akan mengecek ke belakang toko, Gi-un langsung memecahkan kaca sebuah mobil. Kemudian Gi-un segera kabur sebelum para polisi menangkapnya. Akhirnya Lee berhasil membuka berangkas dan saat dibuka terdapat banyak berlian yang tentu sangat-sangat berharga. Lee tersenyum melihat semua berlian itu karena aksi pencurian ini akan berhasil. Dengan cepat Lee mengambil semua berlian yang ada dan kembali bergabung dengan Gi-un dan juga Jongbe. 경찰을 유인해서 시간 벌고 Pada keesokan hari, berita pencurian toko perhiasan itu viral sampai dibaca oleh Burnot. Burnot segera meminta Jang menemukan para pencuri itu karena mereka adalah orang yang tepat untuk mencuri uang haram dari para politisi. 찾아내 자식들. Para polisi mulai melakukan penyidikan soal kasus pencurian di toko perhiasan dan Shin diberitahu bahwa toko itu ternyata milik Burnot, mafia yang selama ini dicari. Shin sangat yakin bahwa Burnot akan mencari para pencuri dan tentu Shin gak ingin keduluan oleh Burnot. 이 가방이랍니다. 근데 불지른 보석상 말고 Kemudian Shin dan anak buahnya mengadakan rapat untuk menemukan para pencuri. Shin sangat yakin bahwa pencuri sangat jenius karena aksi mereka sangat rapi. Shin meminta timnya bekerja dengan keras agar bisa dengan cepat menemukan para pencuri. Di lain sisi, Bobob menemui seorang makelar untuk menawarkan berlian pemberian dari Lee. Bobob ingin menjual dengan harga tinggi dan meminta si makelar agar mengabari jika ada yang ingin membeli. Tanpa disadari, si makelar udah diawasi oleh Jang dan dengan cepat Jang memerintahkan anak buahnya agar mengikuti Bobob. Dari sana Jang menyerahkan data yang telah dia kumpulkan pada Burnot, mulai dari Bobob, Gi-un, bahkan Eun-ha juga ada. Saat melihat foto Eun-ha, Burnot merasa ada yang gak asing, tapi Burnot gak bisa mengingat. Jang berkata Eun-ha bukan bagian dari tim, tapi kemungkinan punya kedekatan dengan Lee. Jang juga berkata bahwa tim pencuri ada 3 orang, yaitu Gi-un, ahli manufaktur, bisa membuat alat apa aja, Jongbe seorang hacker handal, dan pimpinan tim yaitu Lee, orang yang sangat jenius, bisa membobol berangkas apa aja. Beberapa saat kemudian, Burnot dan anak buahnya mendatangi markas Lee. Sontak Jongbe mengambil pisau untuk menyerang, tapi dengan mudah dipatahkan oleh anak buah Burnot. Di malam hari Lee datang langsung mengambil tongkat besi karena ada yang berani menangkap temannya. Lee menarik nafas panjang bersiap melawan anak buah Burnot hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Meskipun serangan Lee asal-asalan, tapi anak buah Burnot cukup dibuat kewalahan. Jang langsung turun tangan menghajar Lee dan dengan beberapa pukulan aja Lee dibuat gak berdaya. Burnot langsung mengenalkan diri dan ingin mengajak Lee untuk kerjasama. Tapi Lee menolak karena dia gak ingin bekerja untuk orang lain dan atas hal itu Burnot meminta anak buahnya agar membawa mereka.
Kini mereka dikurung tanpa diberikan makan sama sekali hingga Gi-un merasa sangat kesal. Gi-un meminta Lee jangan sampai membuat kesepakatan dengan Burnot karena Gi-un juga gak ingin kerjasama. Dengan santai Lee berkata dia udah mengerti jadi Gi-un gak perlu khawatir. Mereka kembali dibawa menghadap Burnot, menawarkan lagi kerjasama. Sontak Gi-un langsung menolak dan minta maaf telah bernasib sial malah mencuri berlian milik Burnot. Sontak Burnot mengancam akan menghabisi mereka jika berani menolak tawaran. Kemudian Burnot menunjukkan foto masing-masing keluarga mereka dan mengancam akan membuat keluarga mereka menderita. 정말하는 사람이다. 근데 Ancaman tersebut itu membuat Lee terdiam lalu menanyakan berapa nilai yang harus mereka curi. Burnot berkata bahwa Lee dan tim harus mencuri uang yang disimpan di Bea Cukai Incheon sebanyak 150 miliar won atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Sebagai imbalan, Lee gak perlu mengembalikan berlian yang dicuri dan akan mendapat bagian 5% dari uang curian. Lee berpikir sejenak dan dia pun menerima tawaran Burnot. Akhirnya mereka dilepaskan, tapi Gi-un masih gak terima karena dengan mudah Lee mau menerima tawaran Burnot. Gi-un sangat heran kenapa Lee langsung luluh, apalagi setelah ditunjukkan foto seorang wanita. Seperti biasa, Lee meminta Gi-un tetap tenang karena Lee pasti bisa menjalankan dengan baik dan si wanita itu adalah gebetannya. Gi-un merasa kesal karena Lee lebih mementingkan wanita itu dibanding keselamatan mereka. 몰라. 나중에 Di lain sisi, para polisi masih sibuk mencari siapa pelaku pencurian. Mereka berhasil menemukan video dari kamera pengawas yang merekam Lee dan Eun-ha. Polisi curiga karena Lee masuk ke toko perhiasan membawa sebuah koper, tapi pulang gak membawa koper. Polisi pun mengecek kamera pengawas lain dan berhasil merekam plat nomor mobil Lee. 됐어. 차족 조회하고 차주 추적해. Di keesokan hari, Lee dan tim mulai merencanakan aksi dan Burnot menjelaskan sistem bea cukai yang harus mereka lewati. Burnot kembali menjelaskan bahwa uang yang mereka incar terdapat dalam ruangan dengan sistem keamanan yang sangat canggih. Burnot membawakan mereka model berangkas yang sama dengan berangkas yang terdapat di bea cukai agar Lee bisa berlatih. Sontak Gi-un sangat kaget karena berangkas itu gak mudah dibobol, bahkan harus dibobol dengan mesin las bertekanan tinggi, tapi resikonya bisa meledak. 세관 평면도, 보안 설계도, Kemudian Jang memberikan beberapa denah di bea cukai, mulai dari bangunan, peta kabel, serta sistem pembuangan. Gi-un berkata bahwa uang sebanyak itu gak bisa dimasukkan lewat jalur pembuangan karena di Korea Selatan menggunakan pipa kecil, gak seperti di Eropa yang menggunakan pipa besar. Kemudian Jang memberikan semua kartu nama pegawai yang bisa Gi-un dan Jong-bae gunakan agar bisa masuk dengan aman. 보안회사 서버에 저장되어 있는 자료 화면입니다. Jang juga menjelaskan sistem keamanan yang harus dilewati, yaitu alarm canggih, sensor inframerah, hingga penjaga bersenjata. Jang berkata bahwa Lee hanya punya waktu 10 menit untuk membobol berangkas sebelum para penjaga datang. Seketika tim Lee merasa ragu dengan rencana itu, meskipun uang bisa didapat, tapi saat di pos pengecekan akan ketahuan. Jong-bae juga merasa butuh waktu 1 bulan untuk meretas sistem bea cukai, sedangkan waktu yang mereka punya hanya 2 minggu aja. Dengan pede Burnot berkata bahwa dia akan mengurus itu semua karena akan menumpuk uang curian dengan kertas kupon. 이 쿠폰들이라면은 합법적인 통관 절차를 밟아서 Pada malam hari, Burnot memanggil Jong-bae mengajak kerjasama karena Burnot yakin Lee pasti punya rencana lain. Burnot tahu bahwa Jong-bae suatu hari nanti akan mengkhianati Lee dengan membongkar video rekaman saat Lee mencuri berlian. Burnot akan membayar Jong-bae tapi harus mencari tahu apa yang lagi Lee rencanakan. Di lain sisi, terlihat Lee berada di atap gedung menikmati udara yang dingin sambil ditemani soju. Lee teringat dulu dia sering minum berdua dengan guru yang mengajarkan ilmu pencurian dan penipuan. Lee dulu selalu menghabiskan malam dengan minum soju sambil mendengarkan pengalaman mencuri dari gurunya itu. Tapi Lee kini hanya bisa mengenang karena sang guru telah meninggal dunia. Pada keesokan hari, Lee terlihat lagi bersama Eun-ha membahas investasi yang telah diberikan. Eun-ha berkata bahwa perusahaannya bermitra dengan Museum Abu Dhabi dan akan segera menggelar pameran. Di tengah itu Lee dihampiri para polisi karena Lee dicurigai sebagai pencuri di toko berlian. Tentu Eun-ha gak percaya dan merasa telah dimanfaatkan. 추정 시간 너는 호텔방에 있던 걸로 돼 있어, 그치?
Lee mulai diinterogasi tapi Lee tetap gak mengaku, apalagi bukti yang dituduhkan belum kuat. Dengan tenang Lee menjawab semua pertanyaan Shin sampai membuatnya kesal, bahkan berkata Shin telah menggunakan bukti seadanya. Dikarenakan belum ada bukti yang kuat, terpaksa Shin melepaskan Lee meskipun dia sangat yakin Lee adalah pelakunya. Dari sana Lee mencoba menghubungi Eun-ha, tapi sama sekali gak ada jawaban. Lee pulang ke apartemen dan berpikir bagaimana caranya agar Eun-ha bisa percaya. Kemudian Lee membuka dompet, mengambil foto sang guru yang bersama anak kecil. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa guru Lee adalah ayah Eun-ha. Oh, gitu. 세관 설계 나왔습니다. 1원짜리. Pada keesokan hari, Burnot dan Jang akan mendatangi Lee, tapi mereka melihat intel polisi udah berjaga di lobi. Tanpa pikir panjang, Burnot melarikan diri lewat jalan lain, sedangkan Jang diminta memberitahu Lee agar segera kabur. Jang segera menemui Lee, bertanya kenapa ada polisi berjaga di lobi. Lee berkata bahwa kemarin polisi menginterogasinya, bertanya soal kasus pencurian di toko perhiasan Burnot. Tanpa berlama-lama, Jang meminta Lee membawa semua barang, jangan sampai ada yang ditemukan oleh polisi. 이기혁 이 새끼 단순한 털이범 아니라니까. Gak lama Shin dan anak buahnya masuk ke apartemen Lee, tapi udah kosong. Mereka mengecek ke semua tempat mencari bukti, tapi sama sekali gak ada yang bisa ditemukan. Kemudian seorang anak buah Shin menyadari ada ruangan rahasia di balik dinding, dan tanpa pikir panjang, Shin langsung menjebolnya. Ternyata ruangan itu berisi semua rencana pencurian di Bea Cukai Incheon. Dirasa udah aman, Lee dan Burnot kembali membahas rencana pencurian di mana Lee menyarankan agar memasang bom di tempat penyimpanan air untuk mengalihkan fokus para penjaga. Lee akan menugaskan Gi-eun dan Jong-bae menyamar sebagai petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyimpan bom dan meretas sistem keamanan. Agar rencana bisa berjalan dengan lancar, Lee kembali berlatih membuka berangkas. Setelah beberapa kali mencoba, Lee masih aja gagal dan Lee menganggap bahwa dia lebih cocok langsung praktek di lapangan. Melihat hal itu, Gi-eun merasa ingin menyerah aja karena pencurian tersebut sangat beresiko. 세관에 들어가서 작업할 때 Lee menjelaskan pada Gi-eun bahwa dia lagi menyusun rencana untuk mencuri uang itu dari Burnot. Lee udah membuat perusahaan ekspor palsu yang nantinya akan membawa semua uang hasil curian. Semua ini Lee lakukan karena dia sama sekali gak percaya pada Burnot. Tanpa sepengetahuan Lee dan Gi-eun, Jong-bae memberitahu Burnot tentang rencana pengkhianatan Lee. Waduh, tentu Burnot sangat senang membuat dia bisa berjaga-jaga dan akan menyiapkan sesuatu untuk menggagalkan rencana itu. Gak lama Burnot diberitahu Jang bahwa wanita yang gak lain dan gak bukan yaitu Eun-ha adalah anak dari guru Lee. Diketahui ternyata guru Lee adalah teman dekat Burnot, tapi karena pernah menolak rencana darinya, Burnot memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi ayah Eun-ha. 사냥개를 벌써 죽여서였으나 Di lain sisi Lee menemui Eun-ha, tapi karena masih kecewa, Eun-ha gak mau bertemu. Lee mengingatkan Eun-ha bahwa dulu dia pernah memintanya percaya apapun yang terjadi karena Lee punya rahasia tentang ayahnya yang gak Eun-ha tahu. Lee mulai bercerita bahwa ayah Eun-ha meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh karena menolak ajakan dari Burnot. Oh, udah tahu sih Lee. Lee memohon agar Eun-ha percaya, tapi Eun-ha udah terlanjur kecewa. Dari sana Eun-ha pergi meninggalkan Lee, tapi saat akan menyalakan mobil, tiba-tiba tibalah di hari pencurian. Lee dan yang lain beraksi menjalankan tugas masing-masing. Gi-eun dan Jong-bae terlebih dulu masuk demi memastikan keadaan di dalam. Jong-bae mencari tempat sembunyi, bersiap menunggu arahan dari Burnot. Kemudian setelah sistem yang disabotase terhubung, Burnot langsung memasukkan kode untuk meledakkan bom. Ledakan tersebut membuat semua orang panik dan petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Gak butuh waktu lama, Jong-bae berhasil meretas sistem bea cukai dan dengan leluasa Lee dan yang lain masuk menyamar menjadi polisi. Mereka segera menghancurkan 3 juta lembar kupon dan menyisakan sebanyak 300.000 lembar untuk menutupi uang curian nanti.
Beberapa saat kemudian, tim IT Bea Cukai menghubungi pimpinan meminta izin merestart sistem keamanan. Dengan cerdik Jong Hae meretas sinyal komunikasi, membuat Burnot menerima panggilan itu. Akhirnya sistem berhasil direstart dan butuh waktu 45 menit untuk pulih kembali dan akhirnya aksi pencurian itu pun dimulai. Para penjaga berhasil diamankan tapi Lee gak mau terburu-buru membobol berangkas. Lee ingin bisa fokus agar bisa membobol berangkas dalam waktu yang cepat. Kemudian Lee mencoba menjebol berangkas dengan las tekanan tinggi, tapi berangkas tersebut gak mudah untuk ditembus. Lee pun meminta menaikkan tekanan sampai maksimum agar berangkas bisa ditembus. Akhirnya berangkas bisa dilubangi, kemudian Lee akan memecahkan kode agar bisa membukanya. Waktu terus berjalan hingga Lee yakin telah memecahkan kode berangkas. Lee bersiap akan membuka, tapi sayang kode yang dimasukkan masih salah. Lee kembali mencoba fokus karena dia harus adu cepat dengan waktu. Terlihat Lee masih terdiam memikirkan kode kombinasi berangkas. Lee memejamkan mata, memutar angka demi angka. Hingga kemudian dengan usaha tersebut Lee berhasil membuka berangkas. Uang-uang pun segera dimasukkan ke dalam mobil, dibawa ke tempat yang udah ditentukan untuk dimasukkan ke dalam kargo berisi lembaran kupon. Lee dan tim harus cepat karena para polisi udah mulai mengepung kantor Bea Cukai. Lee, Jang, Gi-un bulak-balik mengambil uang karena gak lama lagi para polisi akan datang. Tim penjaga di depan mencoba menahan, tapi Shin dan anak buahnya kekeh ingin mengecek. Atas hal itu, Lee dan tim langsung menutup kargo dan menyembunyikan mobil. Beruntung aksi mereka gak ketahuan polisi, tapi Lee harus buru-buru keluar dari tempat itu sebelum sistem keamanan selesai direstart. Waktu terus berjalan menyisakan beberapa detik lagi, tapi akhirnya mereka berhasil lolos gak tertangkap oleh kamera pengawas. Saat lagi asik mengeluarkan tumpukan uang dari mobil, tiba-tiba mereka melihat bahwa polisi akan mendatangi mereka. Dengan cepat Lee meminta yang lain pergi, sementara Lee akan mengelabui para polisi. Terjadi aksi kejar-kejaran, tapi Lee bisa lolos dari kejaran polisi. Kemudian Lee memutuskan komunikasi dengan Burnot dan pergi diam-diam ke ruangan administrasi Bea Cukai. Lee berniat akan memasukkan data perusahaan yang akan digunakan untuk mengekspor uang curian, tapi baru aja akan memasukkan data, Burnot mendatangi Lee dan langsung menodongkan senjata. Situasi menjadi sangat menegangkan karena Burnot gak segan-segan akan menghabisi Lee. Seketika Lee bertanya kenapa Burnot tega menghabisi gurunya dengan sangat kejam dijatuhkan dari atap gedung. Burnot berkata bahwa guru Lee atau ayah dari Eun-ha pernah menolak perintah darinya. Dari sana Lee dibawa Burnot ke mobil, diminta agar mengalihkan perhatian polisi. Burnot menunjukkan kalung berlian Eun-ha, mengancam akan menyakiti Eun-ha jika Lee menolak. Lee menyadari bahwa Burnot akan menyerahkannya ke polisi dan dituduh sebagai teroris yang telah meledakkan bom. Saat udah dekat dengan polisi, Lee berusaha kabur hingga aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Lee terus tancap gas berusaha meloloskan diri dari kejaran polisi. Lee mencoba menyingkirkan beberapa polisi sampai bisa membuat mereka kewalahan, tapi Lee terus dikejar hingga dia pun terkepung. Para polisi bersiap menembakkan senjata sambil menunggu Lee keluar. Lee menarik nafas panjang karena udah gak punya cara lagi untuk kabur. Kemudian Shin menahan timnya menembak dan meminta Lee menaruh koper yang diyakini berisi bom. Tapi Lee menolak dan memilih melarikan diri meloncat ke laut dan kemudian... Bom tersebut meledak dan para polisi menduga bahwa Lee udah tewas. Burnot memberitahukan pada anak buahnya apa yang terjadi pada Lee dan meminta mereka agar segera mengemasi semua uang hasil pencurian.
Kabar itu membuat Gi-un bersedih, tapi berbeda dengan Jong-bae yang malah senang karena akan mendapat imbalan yang besar. Sontak Gi-un marah karena Jong-bae selama ini telah berkhianat. Gi-un pun langsung memberikan salam dari Bin-jae, tapi Jong-bae balik melawan dan kemudian... Beberapa hari kemudian, uang hasil pencurian akhirnya dibawa ke markas Burnot. Burnot segera mengecek semua uang yang ada yang telah ditumpuk dengan kertas lotre. Saat dicek, entah kenapa uang hasil pencurian gak ada dan hanya ada lembaran kertas lotre. Burnot bertanya pada Jang apa yang terjadi dan di mana semua uang itu. Secara mengejutkan Burnot dihubungi Lee yang ternyata masih hidup walaupun sempat terkena tembakan. Dengan puas Lee menertawakan Burnot karena dia hanya menerima kertas kupon. Sontak Burnot mengancam akan menghabisi Eun-ha, tapi Lee berkata udah gak peduli dan Eun-ha gak berarti apa-apa untuknya. Lah? Kejadian itu membuat Burnot sangat terpukul, telah dipermainkan oleh Lee, ditambah para polisi akan segera datang. Jang dan yang lain pun segera bersiap untuk menghadang para polisi. Di waktu yang sama polisi dalam perjalanan menuju markas Burnot dan Shin terlihat bersemangat untuk menangkapnya. Selain tuduhan pencurian, Shin mendapatkan bukti rekaman yang berisi ucapan Burnot yang mengaku telah menghabisi anak buahnya. Gak lama para polisi tiba di markas Burnot dan mereka langsung berpencar untuk menangkap Burnot dan juga Jang. Tentu aksi mereka gak akan mudah karena anak buah Burnot menghadang hingga aksi baku tembak dan baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Ternyata Burnot melarikan diri lewat jalur belakang, sedangkan Jang memilih menghadapi para polisi. Dengan wajah datar tapi menyeramkan, Jang menghabisi para polisi layaknya seperti seorang psikopat dan dengan mudah Jang mampu mengalahkan mereka. Di lain sisi, Jong-bae pergi menyelamatkan Eun-ha karena mendapat perintah dari Lee. Lah gimana? Jong-bae meminta Eun-ha nurut dan percaya seperti yang sering Lee katakan. Mereka pun pergi melalui jalan belakang, tapi tiba-tiba Jang datang menyerang Jong-bae. Jang mengancam akan menghabisi mereka, tapi para polisi datang dan menangkap Jang. Kemudian Jong-bae dihubungi oleh Lee meminta agar menjaga Eun-ha. Jong-bae berkata bahwa Burnot telah melarikan diri dan Lee harus segera mencegatnya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, padahal jelas Jong-bae telah berkhianat, bahkan telah menusuk Gi-un. 이렇게 빠져나오셨네? Beberapa saat kemudian Lee menghubungi Burnot mengatakan orang bodoh gak seharusnya berbisnis. Akhirnya Lee menjelaskan bagaimana cara dia mengkhianati Burnot, yaitu saat Lee akan melompat ke laut. Ternyata Lee meminta Bobob berpura-pura menjadi polisi untuk mengaktifkan alat peledak buatan yang disimpan di balik jaket. Lee merencanakan semua ini dengan sangat matang karena polisi yang mendekat ke arah mobil itu sebenarnya adalah Bobob beserta anak buahnya. Diam-diam Bobob dan yang lain mewarnai semua uang hasil pencurian seperti kupon dengan cat yang telah dibuat khusus. Semua uang pun berhasil disamarkan, dibuat seolah-olah seperti kertas kupon. Oh. Di tempat lain, Jong-bae datang bersama seseorang yang gak lain dan gak bukan yaitu Gi-un berpura-pura menjadi polisi untuk mengamankan uang hasil curian. Ternyata selama ini Jong-bae sukses melakukan tugas dari Lee, yaitu pura-pura menjadi pengkhianat. Jong-bae berhasil mengelabui Burnot serta semua anak buahnya, padahal semua itu bagian dari rencana. Selain itu, Jong-bae juga ternyata sama sekali gak menusuk Gi-un. Wow, mantap mamang! Mendengar itu semua, jelas Burnot sangat kesal karena Lee telah berani mempermainkannya. Tapi Lee gak peduli karena Burnot telah menghabisi gurunya dan kemudian... Lee keluar dari mobil memastikan bahwa Burnot telah tewas. Terlihat Burnot ternyata akan melawan, tapi Lee keburu mengambil senjata, mengancam akan menghabisi Burnot. Burnot mencoba mengalihkan perhatian dengan menyerahkan kalung berlian Eun-ha, tapi untungnya Lee gak mudah ditipu. Lee bersiap akan menembak Burnot, tapi Lee mengurungkan niatnya.
Gak lama datanglah Bobob mengajak Lee pulang dan membiarkan Burnot karena sebentar lagi akan ditangkap polisi. Burnot hanya diam, gak menyangka telah dipermainkan Lee dan memilih pasrah ditangkap polisi. Mamam tah Burnot. Beberapa hari kemudian, Lee dan tim menyemprotkan cairan alkohol untuk menghapus tinta pada uang hasil curian. Mereka sangat senang karena semua yang telah direncanakan berhasil dan akan hidup dengan senang menikmati semua uang hasil pencurian dari para politisi korup. Gak lupa Lee juga memberikan sebagian uang itu pada Eun-ha sambil memberikan foto masa kecilnya. Eun-ha akhirnya sadar bahwa selama ini Lee justru melindunginya, bahkan membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Satu bulan kemudian, Eun-ha pergi ke Abu Dhabi melakukan pertemuan bisnis dengan para pengusaha di sana. Di sana Eun-ha melihat koleksi berlian yang sama persis dengan miliknya. Lalu ada tulisan bahwa berlian itu sangat spesial dan berasal dari Korea Selatan. Melihat itu Eun-ha yakin bahwa Lee ada di sana. Lalu Eun-ha mencoba mencarinya. Eun-ha melihat ada lukisan wajahnya yang mana itu merupakan hasil karya Lee. Tentu Eun-ha sangat senang apalagi Lee jauh-jauh datang dan menyiapkan semua ini untuk dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, seru filmnya, tapi ya gitu, emang udah khas banget kalau film Korea itu banyak banget plot twist. Makanya coba tonton langsung full filmnya, Brad, karena seru banget. Oke lah bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.